Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K operator layanan operasional, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tesnya, silakan pantengin video dari aku kali ini, dan teman-teman juga bisa mencoba mengerjakan tryout gratis dari aku ya teman-teman. Sekali lagi tidak berbayar, gratis seperti itu, tentang formasi operator layanan operasional. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2025. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, jadi aku doain nih semoga lulus dengan mudah ya teman-teman. Jadi satu kali tes langsung lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama, sebuah divisi di kantor mengajukan permohonan peminjaman proyektor untuk presentasi penting. Namun pada hari yang sama ada divisi lain yang juga membutuhkan proyektor tersebut. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan sesuai prosedur? A. Memberikan proyektor kepada divisi yang pertama kali mengajukan permohonan. B. Menggunakan sistem prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan pemakaian. C. Meminjamkan proyektor kepada divisi yang memiliki jumlah peserta lebih banyak. D. Meminta salah satu divisi mencari alternatif lain demi memberikan masukan atau solusi. E. Menunda semua peminjaman hingga ada proyektor tambahan tersedia. Nah, masalahnya adalah di hari yang sama ada beberapa divisi itu membutuhkan proyektor ya teman-teman. Jadi kita mau memberikan pinjaman kepada divisi yang mana seperti itu. Opsi yang A, memberikan proyektor kepada divisi yang pertama kali mengajukan permohonan. Nah, di sini kan berdasarkan waktunya ya teman-teman. Namun di sini kurang bijaksana karena yang duluan meminjam seperti itu belum tentu urusannya itu lebih mendesak ya teman-teman, seperti itu. Belum tentu urusannya juga lebih penting daripada yang belakangan meminjam. Karena terkadang kan tiba-tiba harus meminjam karena acaranya mendesak ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari waktunya aja jadi kurang bijaksana. Nah, opsi yang B di sini lebih bijak teman-teman, karena di sini menggunakan sistem prioritas berdasarkan apa? Urgensi dan juga kepentingan pemakaian. Jadi di sini benar-benar adil seperti itu ya teman-teman. Yang memang urgent lalu juga mendesak lalu juga penting seperti itu didahulukan. Opsi yang C, meminjamkan proyektor kepada divisi yang memiliki jumlah peserta lebih banyak. Nah, di sini ya teman-teman, jadi berkenaan dengan jumlah peserta. Nah, jumlah peserta yang banyak ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ya teman-teman pentingnya atau urgennya suatu acara seperti itu. Jadi banyak faktor sebenarnya, tidak hanya dilihat dari jumlah pesertanya. Siapa tahu ada suatu acara yang sebenarnya tidak formal, tidak begitu penting seperti itu ya teman-teman, tapi jumlah pesertanya sangat banyak seperti itu. Jadi opsi yang C di sini juga kurang bijak kalau hanya dilihat dari jumlah pesertanya. Opsi yang D, meminta salah satu divisi mencari alternatif lain demi memberikan masukan atau solusi. Nah, di sini jadi terkesan mengabaikan salah satu divisi ya teman-teman. Jadi seharusnya kita tegas, kita pilih, kita observasi ya teman-teman, mana sih yang paling urgent seperti itu, daripada langsung saja memberikan alternatif atau menyuruh salah satu divisi untuk mencari ya teman-teman peminjaman lain seperti itu. Jadi opsi yang D di sini juga kurang bijaksana. Opsi yang E ini akan menghambat pekerjaan kantor ya teman-teman. Jadi yang bijaksana itu adalah opsi yang B. Soal nomor 2, sebuah instansi pemerintah menerima pengadaan meja dan kursi kerja dalam jumlah terbatas. Namun beberapa unit kerja mengeluhkan bahwa sarana yang mereka miliki sudah tidak layak pakai. Sementara ada unit lain yang justru mengajukan permintaan tambahan meskipun kondisi peralatan mereka masih baik. Bagaimana cara terbaik untuk mendistribusikan sarana dan prasarana tersebut agar sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan? A. Melakukan survei
survei kondisi sarana dan prasarana di setiap unit untuk memastikan distribusi didasarkan pada tingkat urgensi dan kebutuhan aktual masing-masing unit. B. Mengutamakan unit kerja yang lebih berpengaruh terhadap kinerja organisasi tanpa mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana yang mereka miliki saat ini. C. Membagi meja dan kursi secara proporsional ke setiap unit agar tidak ada yang merasa didiskriminasi dalam pembagian sarana dan prasarana kantor. D. Menunda distribusi hingga ada pengadaan tambahan agar semua unit bisa mendapatkan jumlah yang sama sesuai permintaan mereka. E. Menyerahkan keputusan distribusi kepada setiap kepala unit agar mereka yang menentukan bagaimana barang tersebut akan digunakan. Nah, jadi di sini ada yang tidak sesuai ya teman-teman. Di sini beberapa unit malah banyak yang sudah tidak layak pakai seperti itu. Namun ada unit yang walaupun peralatannya masih baik, mereka tetap mengajukan permintaan ya teman-teman seperti itu. Bagaimana kita menanganinya seperti itu. Opsi yang A, melakukan survei kondisi sarana dan prasarana di setiap unit untuk memastikan distribusi didasarkan pada tingkat urgensi dan kebutuhan aktual masing-masing unit. Nah, di sini bagus banget ya teman-teman. Jadi sudah masuk ke efektivitas karena yang di sini kan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi dengan melakukan survei, keputusan distribusi didasarkan pada data yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata ya teman-teman. Lalu juga efisiensi, unit yang memiliki sarana tidak layak pakai bisa lebih diprioritaskan sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih optimal. Ini juga transparan dan adil ya teman-teman. Jadi kebutuhannya berbasis data. Dan nanti akan menghindari subjektivitas atau keberpihakan dalam distribusi ya teman-teman. Jadi melakukan survei di sini positif sekali untuk kasus di atas. Opsi yang B, mengutamakan unit kerja yang lebih berpengaruh terhadap kinerja organisasi tanpa mempertimbangkan. Ada kata tanpa, tidak perlu kita baca ke belakang, pasti salah ya teman-teman. Opsi yang C, membagi meja dan kursi secara proporsional ke setiap unit agar tidak ada yang merasa didiskriminasi dalam pembagian sarpras kantor. Nah, walaupun tampaknya adil ya teman-teman, padahal adil tidak harus sama seperti itu. Jadi di sini tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan urgensi tiap unit sehingga bisa mengakibatkan distribusi yang tidak tepat sasaran ya teman-teman. Walaupun di sini proporsional tampaknya di sini positif ya teman-teman. Namun untuk kasus di soal nomor 2 di sini kurang masuk sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Karena udah jelas-jelas ada unit yang justru mengajukan permintaan meskipun kondisi peralatan mereka masih baik. Jadi jika membagi proporsional itu kurang tepat. Opsi yang D, menunda distribusi hingga ada pengadaan tambahan. Nah, kalau kata kerjanya itu negatif, di sini kan kata kerjanya adalah menunda ya teman-teman. Jadi apapun menunda-nunda pekerjaan pasti tidak baik ya teman-teman. Jadi kita eliminasi. Opsi yang E, menyerahkan keputusan distribusi kepada setiap kepala unit agar mereka yang menentukan bagaimana barang tersebut akan digunakan. Nah, ini mungkin saja akan menyebabkan ketidakseimbangan karena kepala unit mungkin memiliki kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan ya teman-teman. Alangkah baiknya kita sebagai operator langsung terjun langsung dengan melakukan survei tadi ya teman-teman. Jadi yang terbaik adalah opsi yang A. Soal nomor 3, dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja, sebuah instansi mendapatkan tambahan kendaraan operasional yang akan didistribusikan ke beberapa unit kerja. Namun terdapat perbedaan kebutuhan di setiap unit. Ada unit yang sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sementara unit lain hanya menggunakannya untuk transportasi internal. Bagaimana langkah yang paling efektif dalam mendistribusikan kendaraan operasional ini? A, menunda distribusi kendaraan hingga semua unit bisa mendapatkan jumlah yang sama agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pengalokasian sarana. B, membagikan kendaraan secara merata ke semua unit agar tidak ada unit yang merasa diabaikan dalam proses distribusi. C, menyerahkan kendaraan hanya kepada unit yang memiliki jumlah pegawai terbanyak karena mereka diperkirakan lebih membutuhkan sarana transportasi tambahan. D, menyerahkan keputusan distribusi kepada pimpinan instansi agar tidak ada intervensi dalam proses pembagian kendaraan. Menganalisis pola penggunaan kendaraan di setiap unit dan mendistribusikan kendaraan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing unit. Nah, di sini ya teman-teman, ada kendaraan baru seperti itu ya teman-teman.
Lalu kita bagaimana sih cara mendistribusikannya? Karena ditekankan di sini ada perbedaan ya teman-teman, ada yang sering melakukan perjalanan dinas keluar kota, namun unit lain ada yang hanya menggunakannya untuk transportasi internal saja. Opsi yang A, menunda distribusi. Kata menunda ini sudah negatif ya teman-teman. Jadi pasti salah seperti itu kalau dilihat dari kata kerjanya. Biasanya opsi yang terbaik itu tidak akan menggunakan kata yang negatif, pasti yang positif seperti itu. Opsi yang B, membagikan kendaraan secara merata ke semua unit agar tidak ada unit yang merasa diabaikan dalam proses distribusi. Ini mirip dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau tadi menggunakan kata proporsional, sekarang secara merata. Sebenarnya adil itu tidak harus sama ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan urgensi dan kepentingan ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa dibilang justru kalau dibagi rata justru tidak adil dan bisa menyebabkan kendaraan kurang dimanfaatkan di unit yang jarang bepergian, seperti itu. Opsi yang C, menyerahkan kendaraan hanya kepada unit yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Nah, jadi jumlah pegawai tidak selalu mencerminkan kebutuhan transportasi ya teman-teman. Jadi tidak dilihat dari jumlah atau banyaknya pegawai. Opsi yang D, menyerahkan keputusan distribusi kepada pimpinan instansi agar tidak ada intervensi dalam proses pembagian kendaraan. Nah, jadi di sini bisa menyebabkan keputusan subjektif tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual, karena pimpinan itu kan tidak tahu di lapangan. Ini tugas kita sebagai operator ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini juga kita tidak bisa memutuskan sendiri, masih butuh pimpinan, padahal ini sudah tugas kita dan seharusnya kita yang melaksanakan, seperti itu. Nah, opsi yang E di sini lebih masuk ya teman-teman. Jadi menganalisis pola penggunaan kendaraan di setiap unit dan mendistribusikan kendaraan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing unit. Jadi tingkat mobilitas sama seperti di soal teman-teman. Jadi sudah sesuai konteks. Jadi mana sih unit yang mobilitasnya lebih sering, seperti itu ya teman-teman, lebih sering menggunakan kendaraan keluar kota, seperti itu. Jadi itulah yang diberikan kendaraan lebih banyak, seperti itu misalnya. Jadi kalau berdasarkan efektivitas, kendaraan akan diberikan kepada unit yang benar-benar membutuhkannya untuk menunjang operasional. Kalau dari segi efisiensi, akan menghindari pemborosan dengan memastikan kendaraan digunakan sesuai kebutuhan mobilitas ya teman-teman. Lalu juga objektif karena berdasarkan data. Karena kita menganalisis pola penggunaan, berarti kan kita bisa observasi atau survei tadi ya teman-teman. Jadi di sini positif sekali. Jawabannya adalah opsi yang E. Soal nomor 4, sebuah instansi pemerintah melakukan inventarisasi tahunan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun dalam prosesnya ditemukan beberapa barang yang tidak tercatat dalam daftar inventaris. Sementara beberapa barang lain justru tercatat tetapi tidak ditemukan secara fisik. Jika Anda bertanggung jawab dalam proses inventarisasi ini, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan keakuratan data inventaris? A, menunda proses inventarisasi hingga semua barang dapat ditemukan untuk memastikan laporan yang dibuat benar-benar akurat. B, menghapus seluruh daftar inventaris yang lama dan membuat daftar baru berdasarkan kondisi saat ini tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. C, melaporkan langsung ke atasan tentang adanya barang yang tidak tercatat dan yang hilang. D, melakukan verifikasi fisik, mencocokkan data, serta menambahkan barang yang belum tercatat dan menginvestigasi barang hilang. E, mengasumsikan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh pencatatan sebelumnya dan tetap menggunakan daftar inventaris yang lama. Nah, jadi ada kasus ya teman-teman. Jadi ada barang yang tidak ditemukan secara fisik namun tercatat, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana sih langkah yang akan kita ambil, seperti itu. Opsi yang A pasti salah karena ada kata menunda ya teman-teman, kata kerjanya negatif. Opsi yang B, menghapus seluruh daftar inventaris yang lama dan membuat daftar baru. Jadi di sini justru beresiko menghilangkan data yang masih valid dan berpotensi menghilangkan jejak aset ya teman-teman. Bahaya sekali kalau langkah ini diambil. Opsi yang C, melaporkan langsung ke atasan tentang adanya barang yang tidak tercatat dan yang hilang. Laporan memang perlu ya teman-teman, namun juga harus disertai solusi konkret seperti verifikasi dan investigasi ya teman-teman. Jadi jangan langsung melaporkan
tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu, lalu juga mengecek kebenarannya seperti itu ya teman-teman. Pastikan pimpinan kita akan menanyakan. Opsi yang D di sini lebih bagus teman-teman. Jadi melakukan verifikasi fisik, kita terjun langsung ya teman-teman. Kita verifikasi mana sih barang yang ada di catatan namun tidak ada secara fisik ya teman-teman. Lalu juga mencocokkan data serta menambahkan barang yang belum tercatat dan menginvestigasi barang yang hilang. Jadi tidak berhenti di situ saja, kita investigasi barang yang hilang itu kemana sih, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagus sekali opsi yang D. Aksi nyatanya mantap ya teman-teman. Opsi yang E mengasumsikan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh pencatatan sebelumnya dan tetap menggunakan daftar inventaris yang lama. Jadi ini bisa menyebabkan kesalahan berulang dan ketidaksesuaian aset nyata dengan catatan. Jadi bahaya juga opsi yang E ya teman-teman. Yang terbaik adalah opsi yang D. Soal nomor 5, sebuah instansi pemerintah memiliki banyak aset berupa komputer, printer, dan mesin fotokopi yang tersebar di berbagai unit kerja. Namun tidak semua unit kerja melaporkan kondisi barang yang mereka gunakan secara rutin. Jika Anda bertanggung jawab atas inventarisasi sarana dan prasarana, bagaimana cara paling efektif untuk memastikan bahwa data inventaris tetap akurat dan mutakhir? A. Menghapus aset yang tidak dilaporkan oleh unit kerja dari daftar inventaris karena dianggap tidak digunakan. B. Melakukan pembaruan data inventaris jika ada unit kerja yang mengajukan permintaan perubahan atau melaporkan kerusakan barang. C. Mempercayakan setiap unit kerja untuk mencatat sendiri aset mereka dan melakukan verifikasi dari tim inventarisasi. D. Melakukan pembaruan inventaris ketika ada pengadaan barang baru, sesekali perlu mengecek barang lama yang masih digunakan. E. Membuat sistem pelaporan kondisi aset secara berkala serta melakukan audit fisik untuk memastikan kebenaran data. Jadi ya teman-teman, di sini masalahnya adalah tidak semua unit melaporkan kondisi barang yang mereka gunakan secara rutin, seperti itu. Opsi yang A. Menghapus aset yang tidak dilaporkan oleh unit kerja dari daftar inventaris karena dianggap tidak digunakan. Nah, di sini kurang tepat langkahnya ya teman-teman, karena justru akan beresiko menghilangkan aset yang masih ada tetapi tidak terlapor ya teman-teman. Opsi yang B. Melakukan pembaruan data inventaris jika ada unit kerja yang mengajukan permintaan perubahan atau melaporkan kerusakan barang. Ini bisa menyebabkan data tidak mutakhir ya teman-teman jika unit kerja pasif melapor. Jadi opsi yang B di sini kurang tepat karena di sini ada kata jika ya teman-teman. Jadi ini yang membuat opsinya tidak benar. Opsi yang C. Mempercayakan setiap unit kerja untuk mencatat sendiri aset mereka dan melakukan verifikasi dari tim inventarisasi. Ini justru berpotensi menimbulkan data yang tidak akurat ya teman-teman jika tidak ada pengawasan dari kita sebagai operator. Opsi yang D. Melakukan pembaruan inventaris ketika ada pengadaan barang baru. Ini sama teman-teman, sama dengan kata jika. Jadi di sini pakai ketika seperti itu. Justru di sini bisa menyebabkan aset tidak terpantau dengan baik. Jadi ada syarat ya teman-teman seperti itu. Jadi ketika ada pengadaan barang baru saja. Opsi yang E. Membuat sistem pelaporan kondisi aset secara berkala. Nah, secara berkala ya teman-teman, berarti kan rutin. Ini juga bagus langkahnya ya teman-teman. Serta melakukan audit fisik untuk memastikan kebenaran data. Ini paling efektif untuk menjaga keakuratan inventarisasi aset ya teman-teman. Jadi bagus sekali kita memastikan akurasi data, lalu juga menghindari data yang kadaluarsa karena kita melakukan audit fisik ya teman-teman. Lalu juga secara berkala di situ. Ini juga akan meningkatkan akuntabilitas karena dengan sistem pelaporan dan audit, unit kerja lebih bertanggung jawab terhadap aset yang mereka gunakan, seperti itu. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang E. Soal nomor 6, sebuah instansi pemerintah memiliki banyak peralatan kantor seperti komputer, AC, dan mesin fotokopi yang sering digunakan dalam operasional harian. Namun, beberapa perangkat sering mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan rutin. Sebagai penanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana, apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan untuk mencegah kerusakan dini pada peralatan tersebut? A. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin, memastikan bahwa setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap alat yang dipakai. B. Menunggu hingga peralatan benar-benar rusak sebelum melakukan perbaikan agar efisiensi biaya lebih terjaga.
C. Memprioritaskan pemeliharaan pada peralatan yang sering digunakan, sementara peralatan lain hanya diperiksa jika terjadi kerusakan. D. Bekerja sama dengan teknisi untuk perawatan berkala agar mencegah kerusakan alat terkantor. E. Menginstruksikan pegawai untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut tryout P3K ya teman-teman, baik P3K guru, pengadministrasi perkantoran, lalu pengelola layanan operasional, penata ya teman-teman, dan operator layanan operasional, silahkan bisa akses linknya di bio Instagram aku ya teman-teman, bisa diklik di situ. Lalu ketika diklik akan otomatis diarahkan ke menu-menu tryout ya teman-teman. Di situ sudah banyak, silahkan bisa diakses sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jadi masalahnya adalah banyak perangkat yang sering rusak ya teman-teman, karena kurangnya perawatan rutin seperti itu. Jadi kita di sini sebagai penanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana, apa sih yang akan dilakukan? Opsi yang A, menyusun jadwal pemeliharaan rutin. Nah, di sini bagus ya teman-teman, sesuai dengan konteks soal juga, karena kurangnya perawatan rutin, maka kita susun jadwal pemeliharaan rutin seperti itu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap alat yang dipakai seperti itu. Jadi sejauh ini bagus ya teman-teman. Opsi yang B, menunggu hingga peralatan benar-benar rusak sebelum melakukan perbaikan. Nah, di sini kurang bijaksana ya teman-teman. Justru beresiko menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kalau misalnya kerusakan yang lebih parah, maka biaya perbaikan akan lebih tinggi. Opsi yang C, memprioritaskan pemeliharaan pada peralatan yang sering digunakan, sementara peralatan lain hanya diperiksa jika terjadi kerusakan. Di sini juga kurang tepat dan bijaksana, karena semua peralatan itu sebenarnya butuh perawatan agar tidak rusak mendadak ya teman-teman. Opsi yang D, bekerja sama dengan teknisi untuk perawatan berkala agar mencegah kerusakan alat kantor. Nah, di sini juga bagus dan sesuai konteks soal juga ya teman-teman, karena masalahnya kan banyak yang rusak. Untuk mencegah itu terjadi, maka kita lakukan perawatan berkala. Ini kan rutin ya teman-teman. Kalau berkala itu sama. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan teknisi. Kalau opsi yang A langsung kita bandingkan ya teman-teman, karena opsi A juga bagus. Di sini kan memastikan setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap alat yang dipakai. Namun tanggung jawabnya kan terbatas. Jadi kan sebenarnya untuk perawatan alat kantor, pemeliharaan rutin seperti itu masih perlu dukungan teknisi yang lebih ahli ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan opsi D di sini lebih unggul sedikit dibandingkan opsi yang A. Opsi yang E, menginstruksikan pegawai untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan. Ini tidak cukup ya teman-teman, langkahnya seperti itu tidak cukup untuk mencegah kerusakan. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang D disusul dengan opsi yang A ya teman-teman. Jadi sama-sama bagus. Namun di sini lebih bagus opsi yang D. Sebenarnya jika ada jawaban kombinasi antara opsi A dan D di sini bagus banget ya teman-teman. Jadi selain bekerja sama dengan teknisi yang memang sudah profesional di bidangnya untuk pemeliharaan rutin seperti itu, dengan memastikan setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap peralatan yang dipakai, di situ kan kita akan menghimbau bahwa pekerja itu harus menggunakan alat sesuai prosedur seperti itu ya teman-teman, tidak sembarangan. Jadi akan baik sekali untuk mencegah kerusakan terjadi. Namun karena di sini terpisah seperti itu, maka kita pilih opsi yang D. Soal nomor 7, gedung kantor tempat Anda bekerja memiliki beberapa fasilitas umum seperti toilet, ruang istirahat, dan tempat parkir yang sering digunakan oleh pegawai maupun tamu. Namun, fasilitas-fasilitas ini seringkali mengalami masalah seperti kebocoran air di toilet, AC yang tidak berfungsi, serta kebersihan yang kurang terjaga. Apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik dan nyaman digunakan? A, menerapkan aturan ketat penggunaan fasilitas kepada pegawai tertentu guna mengurangi risiko kerusakan. B, segera memperbaiki fasilitas jika ada keluhan dari pegawai, merencanakan melakukan pemeriksaan rutin. C, membentuk tim untuk memantau atau memeriksa kondisi fasilitas secara rutin dan menyediakan jalur pelaporan. D, menunggu hingga kondisi fasilitas sangat parah sebelum mengajukan anggaran perbaikan demi efisiensi. E, menyarankan pegawai untuk mencari alternatif sendiri jika fasilitas di kantor tidak dapat digunakan. Nah, di sini ya teman-teman, jadi banyak fasilitas yang mengalami masalah seperti itu ya teman-teman.
Jadi apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan kita sebagai operator layanan operasional untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang A, menerapkan aturan ketat penggunaan fasilitas kepada pegawai tertentu. Nah, kenapa pegawai tertentu ya teman-teman? Jadi seakan-akan kita memilih-milih seperti itu, ini tidak adil ya teman-teman, karena semua pegawai berhak menggunakan fasilitas. Opsi yang B, segera memperbaiki fasilitas jika ada keluhan dari pegawai. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Walaupun segera di sini tampak kita ini ya teman-teman, tidak menunda-nunda pekerjaan, langsung seperti itu sesegera mungkin take action. Namun di sini ada kata jika. Jadi di sini kan ada syaratnya ya teman-teman, seperti itu. Kalau ada keluhan saja dari pegawai, kalau tidak ada keluhan padahal ternyata di lapangan banyak yang bermasalah, kita tidak akan memperbaiki dong, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini juga kurang sempurna. Opsi yang C, membentuk tim untuk memantau atau memeriksa kondisi fasilitas secara rutin dan menyediakan jalur pelaporan. Ini bagus ya teman-teman. Karena di sini tim pemantau dapat mendeteksi masalah lebih awal sebelum semakin parah ya teman-teman. Jadi membentuk tim di sini bagus sekali. Lalu juga dengan jalur pelaporan di sini akan memudahkan pegawai untuk melaporkan masalah fasilitas dengan cepat sehingga respon bisa lebih efisien. Karena kan di suatu perusahaan misalnya atau di instansi luas misalnya teman-teman, kita tidak bisa menjangkau dalam waktu yang singkat seperti itu. Maka dengan jalur pelaporan ini akan sangat efektif dan efisien sekali. Lalu juga di sini pencegahan lebih baik daripada perbaikan ya teman-teman. Jadi dengan pemeriksaan rutin dapat mencegah masalah besar yang bisa mengganggu operasional kantor. Bagus sekali opsi yang C. Opsi yang D, menunggu hingga kondisi fasilitas sangat parah. Jadi salah ya teman-teman. Karena akan berisiko bisa membuat fasilitas tidak nyaman atau malah membahayakan pengguna. Opsi yang E, menyarankan pegawai untuk mencari alternatif lain. Ini terkesan tidak bertanggung jawab ya teman-teman, dan bisa mengganggu produktivitas kerja. Jadi yang terbaik di sini jelas-jelas adalah opsi yang C. Soal nomor 8, di sebuah instansi pemerintah ditemukan bahwa beberapa kendaraan operasional sering mengalami kerusakan akibat penggunaan yang berlebihan dan kurangnya perawatan berkala. Beberapa kendaraan bahkan mogok saat sedang digunakan untuk tugas dinas. Jika Anda bertugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, bagaimana cara terbaik untuk menangani permasalahan ini? A, menunggu hingga semua kendaraan tidak bisa digunakan sebelum mengajukan anggaran pengadaan kendaraan baru. B, memberi batasan yang jelas tentang penggunaan kendaraan kemudian melakukan perbaikan jika kendaraan mengalami kerusakan parah. C, mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan agar mengurangi risiko kerusakan selama tidak menghambat operasional. D, menerapkan sistem pemantauan penggunaan kendaraan, memastikan adanya jadwal servis rutin. E, menyarankan pegawai menggunakan transportasi umum jika kendaraan operasional sedang dalam kondisi rusak. Nah, masalahnya adalah banyak kendaraan yang mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan berkala, seperti itu. Opsi yang A, menunggu hingga semua kendaraan tidak bisa digunakan, pasti salah ya teman-teman. Opsi yang B, memberi batasan yang jelas tentang penggunaan kendaraan kemudian melakukan perbaikan jika kendaraan mengalami kerusakan parah. Nah, di sini ada kata jika membuat opsinya tidak benar ya teman-teman, karena bersyarat seperti itu. Jadi hanya jika kendaraan mengalami kerusakan parah, juga tidak tepat. Opsi yang C, mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan agar mengurangi risiko kerusakan. Nah, di sini akan menghambat pekerjaan jika kendaraan yang tersedia terlalu sedikit ya teman-teman. Jadi tidak bijaksana. Opsi yang D, menerapkan sistem pemantauan penggunaan kendaraan, memastikan adanya jadwal servis rutin. Nah, di sini lebih tepat teman-teman. Karena di sini proaktif, lalu efisien dan mencegah kerusakan lebih lanjut sehingga kendaraan operasional tetap terjaga dan dapat digunakan dengan optimal ya teman-teman. Bagus sekali opsi yang D. Opsi yang E ini tidak baik ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas dinas karena di sini kan menggunakan transportasi umum tidak praktis seperti itu. Jadi yang terbaik adalah opsi yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 9, sebuah instansi pemerintah baru saja menerima pengadaan sarana dan prasarana baru seperti komputer, printer, dan alat tulis kantor. Unit-unit kerja yang ada memiliki kebutuhan berbeda-beda, dengan beberapa unit yang lebih membutuhkan peralatan tersebut untuk mendukung operasional mereka. Namun jumlah sarana dan prasarana yang tersedia terbatas, sehingga tidak semua unit dapat langsung mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Sebagai penanggung jawab distribusi sarana dan prasarana, bagaimana langkah terbaik
terbaik yang harus Anda lakukan agar pembagian sarana dan prasarana dilakukan secara adil dan efektif? A. Membagikan sarana dan prasarana secara merata ke semua unit tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing. B. Memprioritaskan distribusi kepada unit dengan urgensi tinggi dalam penggunaan dan menyusun rencana pengadaan tambahan. C. Memberikan peralatan hanya kepada unit yang paling aktif dalam operasional, sementara unit lain harus menunggu hingga pengadaan berikutnya. D. Mengalokasikan peralatan sesuai dengan permintaan unit kerja yang telah disetujui bersama. E. Menunda pendistribusian hingga semua unit dapat menerima jumlah yang sama meskipun ada unit yang sangat membutuhkannya lebih cepat. Nah, di sini kita cari yang paling bijak ya teman-teman. Jadi kan di sini masalahnya adalah jumlah sarprasnya itu terbatas. Jadi nggak semua unit itu langsung bisa mendapatkan dan menggunakan semua fasilitas yang mereka butuhkan, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A. Membagikan sarpras secara merata ke semua unit tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing. Ada kata tanpa, langsung dieliminasi ya teman-teman. Opsi yang B. Memprioritaskan distribusi kepada unit dengan urgensi tinggi dalam penggunaan dan menyusun rencana pengadaan tambahan. Nah, di sini berdasarkan urgensinya teman-teman, sudah tepat ya teman-teman, mana yang lebih mendesak dan lebih penting, seperti itu. Opsi yang C. Memberikan peralatan hanya kepada unit yang paling aktif dalam operasional. Nah, di sini tidak adil ya teman-teman, karena unit lain harus menunggu hingga pengadaan berikutnya. Siapa tahu unit lain justru yang lebih membutuhkan. Opsi yang D. Mengalokasikan peralatan sesuai dengan permintaan unit kerja yang telah disetujui. Nah, di sini ya teman-teman, walaupun unit kerja mengajukan seperti itu, namun kita juga harus memperhatikan urgensinya ya teman-teman. Jadi opsi yang B di situ lebih bagus ya teman-teman, lebih unggul sedikit dibandingkan opsi yang D. Opsi yang E. Menunda pendistribusian. Kata menunda negatif, pasti salah ya teman-teman. Jadi di sini yang terbaik adalah opsi yang B teman-teman. Lalu diikuti dengan opsi yang D. Nah, soal terakhir, soal nomor 10, sebuah instansi pemerintah baru saja menerima tambahan anggaran untuk pengadaan sarpras guna meningkatkan efektivitas kerja. Sarana yang diterima meliputi komputer, meja kerja, kendaraan dinas, dan alat penunjang lainnya. Namun, jumlah barang yang tersedia masih terbatas dan beberapa unit kerja telah mengajukan permintaan dengan alasan kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama, terdapat unit kerja yang masih menggunakan peralatan lama dengan kondisi kurang optimal, tetapi mereka belum mengajukan permintaan secara resmi. Sebagai penanggung jawab distribusi sarpras, bagaimana langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan alokasi adil dan optimal? A. Memberikan sarpras kepada unit yang telah mengajukan permintaan karena mereka lebih proaktif dalam menyampaikan kebutuhannya. B. Mendistribusikan sarpras secara acak ke setiap unit kerja agar tidak ada yang merasa diabaikan meskipun mungkin ada unit yang sebenarnya tidak membutuhkan. C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan di setiap unit kerja, kemudian menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap produktivitas. D. Mengalokasikan sarpras kepada unit dengan kondisi peralatan lama terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor lain. E. Menunda distribusi sampai semua unit mendapatkan jumlah sarpras yang sama agar tidak ada kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini teman-teman, jadi sarprasnya itu masih terbatas. Dan masalahnya beberapa unit kerja yang telah mengajukan permintaan dengan alasan kebutuhan mendesak ya teman-teman. Namun ternyata ada unit kerja yang menggunakan peralatan lama tapi mereka tidak mengajukan permintaan, seperti itu. Jadi opsi yang A. Memberikan sarpras kepada unit yang telah mengajukan. Nah, ini tampak adil ya teman-teman, namun sebenarnya tidak semua unit yang membutuhkan mengajukan permintaan sehingga bisa terjadi ketimpangan. Cluenya ada di soal seperti itu, karena ada unit yang masih menggunakan peralatan lama dengan kondisi yang kurang optimal namun mereka belum mengajukan permintaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau memilih opsi yang A, mungkin saja tidak sesuai kebutuhan ya teman-teman. Seperti itu. Opsi yang B. Mendistribusikan sarpras secara acak. Ini juga kurang bijaksana kalau secara acak ya teman-teman, karena bisa menyebabkan unit yang tidak membutuhkan malah mendapatkan fasilitas seperti itu, sementara yang membutuhkan justru akan kekurangan. Opsi yang C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan di setiap unit kerja. Nah, ini bagus ya teman-teman. Walaupun ada unit kerja yang tidak melaporkan
atau tidak mengajukan permintaan ya teman-teman, kita terjun langsung mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi peralatan di semua unit ya teman-teman, di setiap unit seperti itu. Kemudian kita akan menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak. Ini sangat bijak sekali seperti itu ya teman-teman. Opsi yang mengalokasikan surplus kepada unit dengan kondisi peralatan lama terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor lain. Ini ya teman-teman, sebenarnya ini juga bagus karena clue-nya ya teman-teman, ada yang peralatannya lama dan juga kurang optimal namun belum mengajukan permintaan secara resmi seperti itu ya teman-teman. Namun sebenarnya tidak semua peralatan lama itu berarti tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi tetap harus ada evaluasi terlebih dahulu teman-teman. Opsi yang menunda distribusi. Kata menunda ini negatif ya teman-teman, langsung kita eliminasi. Yang terbaik adalah opsi yang C, ini lebih aman ya teman-teman untuk kita pilih. Nah itu dia adalah soal terakhir dalam video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K formasi operator layanan operasional. Semoga bisa lulus 1 kali tes ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.